2020, Desa Mandiri berhasil memperoleh juara 2 untuk kategori keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Luwu. Akan kembali mengembalikan prestasi di tahun 2023, Desa Mandiri berkesempatan untuk mewakili Kabupaten Luwu dalam kategori keterbukaan informasi publik desa di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kampung Pancamulia, Kecamatan Banjarbaru, berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kampung Pancamulia Asep Imanudin yang diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, yaitu Syamsuza pada acara penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pasir memberikan penghargaan kepada komunitas informasi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan KIM dan pengelola website desa terbaik untuk tingkat kabupaten. Pada acara tersebut, Kepala Desa Said Tubuh menerima langsung piagam penghargaan sebagai terbaik satu pengelola website desa tingkat Kabupaten Pasir. Pemerintah penerima penghargaan Desa Cinta Statistik. Pemerintah Desa Tumanggal berkesempatan mewakili Kabupaten Purbalingga untuk lomba desa di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mendukung program Smart Village pemerintah Kabupaten, Desa Tumanggal berinovasi dalam memberikan layanan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Desa Tumanggal sudah linear dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Desa Tumanggal berupaya memberikan kemudahan pelayanan kepada warganya. Ini dibuktikan dengan melakukan inovasi pelayanan dengan berubah pelayanan dari manual menjadi digital, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan smartphone yang dapat diakses dari rumah. Untuk warga yang tidak memiliki smartphone juga bisa menggunakan layanan anjungan mandiri yang ada di kantor Desa Tumanggal dengan cukup menempelkan kartu tanda penduduk ke layanan anjungan dan surat permohonan sudah dapat diproses dengan cepat dan mudah. Open Desa percaya sepenuhnya bahwa perangkat teknologi informasi komunikasi yang terbuka bebas digunakan dan dikembangkan bersama komunitas yang peduli merupakan sarana yang efektif menuju desa cerdas. Selain itu, TIK mempunyai peran strategis dalam rangka mencapai desa mandiri yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan desa serta memperlancar kegiatan layanan pemerintahan desa. Itulah kenapa Open Desa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Open Desa dan yang kami hormati pengurus dan Dewan Pengawas Open Desa. Yang kami hormati ada anggota, komunitas, dan juga mitra Open Desa, serta yang kami banggakan kepada seluruh pegawai Open Desa. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai acara Rapat Kerja Nasional Open Desa bertepatan di hari Sabtu 16 Desember 2023, alangkah lebih baik kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa bertemu di kesempatan pada pagi hari ini secara daring. Nah, sebagai mana kami penyelenggara kegiatan
bisa bergabung di dalam kegiatan rapat kerja nasionalnya. Sekali lagi kami sudah berkesempatan untuk hadir pada pagi hari ini sampai dengan nanti sore. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu penyampaian terkait dengan media apa yang sekiranya bisa cepat menarik minat dari pemerintah daerah ketika menerima proposal dari Open Desa, seperti dari sudut pandang pemerintah daerah. Kemudian dari selama proses pendampingan dengan teman-teman desa, apakah ada kendala-kendala terkait atau kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terakomodir terkait dengan fitur yang ada di OpenSeat. Mungkin itu Pak Timotius. Semoga masih bertahan di ruangan Zoom dan pesannya tersampaikan dengan jelas ke Pak Ya, Timotius. coba ini Mbak Verina, saya pingin ini dengar dari anggota nih, kayak misalkan dari Surya nih, dari Langon Ya, dari Sari, Pak apa yang Surya, memang benar. Boleh keluar-keluar. juga. Ya, Pak Surya ini juga boleh menanggapi karena Pak Surya ini juga sebagai anggota mungkin bisa bercerita, kemudian sebagai pemerintah desa juga. Silahkan Pak Ya. Surya. Halo Pak Surya. Sudah open mic tapi suaranya belum terdengar jelas Pak Surya. Boleh dicoba sekali lagi? Masih belum jelas Bapak. Gimana? Nah, tolong betul di kemana rapat. Bisa dicoba lagi Pak Surya? Ya, mungkin sembari menunggu Pak Surya siap untuk menyampaikan tanggapan atau masukan terkait dengan program kerja, ada rekan-rekan lain sebagai anggota bisa menyampaikan juga terkait pengalamannya selama ini di tahun 2023 yang kemudian nanti menjadi catatan untuk kami dan rekomendasi buat kami untuk program kerja tahun 2024. Pak Muhammad nih, saya pengen dengar suaranya nih. Dari Tangerang Selatan. Tidak bisa. Semoga bisa masih ini. standby di depan layar ya Bapak. Bisa. Kalau kita panggil-panggil tapi ini teman-teman tidak standby di depan layar. Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain, mungkin dari bapak-bapak pengurus mungkin ada tanggapan lain karena ini sudah memasuki detik-detik akhir untuk nanti akan dikemas secara pamungkas mungkin ya sama Mas Ginanjar terkait dengan kerangka program kerja kita di tahun 2024. Ya. Ini itu katanya Pak Muhammad tidak bisa buka mic, Mbak. Pak Heri. Ya, sebentar. Pak Sarwono mohon izin bisa dibantu. Nggak bisa open mic. Udah? Hah? Pak Muhammad dari Tangerang Selatan. Nah, ini Kebetulan udah saya tidak punya akses. Boleh dibantu Pak Sarwono atau dari Seknas? Dari saya sudah mungkin dari Seknas. Baik Pak. Boleh dibantu mungkin Pak Heriwanda atau Mbak Wisi? Ya, ini dia udah dibuka dari kami. Oh, ya, bisa beralih ke handphone Pak Muhammad kalau mau dicoba. Ya, sembari menunggu Pak Muhammad bersiap pindah ke handphone, mungkin dari bapak-bapak pengurus ada tanggapan? Ya, dari Bung Lukman gimana nih? Bendahara sudah bisa standby? Bisa memberikan
Tuh, Dilara ada tuh. Oh, sama seperti yang sudah di-share di obrolan itu, Pak. Jadi untuk pesan Bang Julis terkait apa itu untuk lebih dikenal, kita memang nanti perlu merumuskan atau menganggarkan untuk semacam iklan juga, nggak masalah nantinya. Seperti itu. Mungkin itu aja, Bung. Mohon maaf tadi keputus karena ini di luar kota, jaringannya agak kurang baik seperti itu. Seperti itu Pak Ketum. Lanjut. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa Bung Surya udah hadir nih. karya Bung Surya dari Desa Sekretariat lagi menyusun untuk bahan kesimpulan. Jadi kalau saya oh ya, ini Bung Sekjen masih monitor? Mohon izin Pak Lusianto, ini Pak Surya dari Desa Lamonsari sudah hadir. Oh ya, silakan. Ya, Dari silakan Bapak Suryana. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas waktunya dan juga kepada Pak Ketua. Hatur nuhun untuk waktunya. Mohon maaf karena ini juga hari ini juga lewat dan kebetulan juga lagi di musyawarah desa. Jadi dari tadi juga untuk ya sambil hari desa. Yang pertama mungkin ya untuk visi tidak terlalu banyak paling juga inovasi sudah disebutkan saja dikarenakan branding ya supaya menyampaikan informasi yang lain untuk sendiri dikarenakan kalau masalah kebetulan juga di desa tuh lihat nono kunci lawang nanti darah itu ini juruna darah aja Andi ketua ini bisa digunakan hanya belum sampai ya juga baik dari lembaga dan masyarakat yang alhamdulillah sekarang sudah ada layanan mandiri gitu. Nah mungkin yang lembaga ya apalagi juga untuk lembaga sendiri itu ada di wilayah RW. Nah apakah memang lebih bagus lagi memang untuk wilayah ini bisa juga dibuat manual gitu kan atau ada grup yang khusus memang untuk RT RW supaya data-data itu bukan hanya bisa diakses oleh desa untuk data dari data penduduknya, data pembangunannya, tapi juga bisa di tingkat RT RW. Jadi kalau misalkan digitalisasi sudah mulai dari masyarakat, itu kan sebagai pengguna layanan mandiri, kan terus sampai ke RT juga surat tugasnya. Jadi dalam arti kalau misalkan untuk RT RW tidak perlu dibuat lagi pengantongan secara manual. Itu memang dari masyarakat pengajuan bisa langsung dari masyarakat langsung ke desa, tapi juga bisa bersertifikat melalui sertifikat. Itu sih dari sisi teknis. Ya inovasi. Sebentar, jadi nggak ada suaranya. Halo Pak Surya. Ya, tadi sempat terputus Pak Surya. Tadi kan oh ya, nah itu sih gitu kan kalau misalkan dari posisi sendiri supaya memang digitalisasi di desa itu keseluruhan bukan hanya di desa saja, mungkin jadi dinikmati oleh masyarakat kita melalui dirinya bukan hanya dari desa. Kan sebenarnya untuk sekarang sudah ada langkah-langkah kan. Tapi juga bisa diikuti oleh lembaga.
Baik, apa sudah cukup Pak Surya? Ya, sepertinya jaringannya kurang baik di tempatnya Pak Surya. Nah, sekalian ini mungkin satu terakhir ya Bapak ya dari Bapak. Mungkin ini aja tambahan usulan. Kebetulan kalau saya kan untuk kerjasama sampai saat ini dengan kabupaten belum kelar-kelar juga, karena memang yang jadi alasan ini dana. Nah ini dana yang tidak ada tersedia di kabupaten. Nah ini mungkin perlu juga kemarin kan kita sudah coba juga untuk sharing mungkin dengan desa-desa yang ada. Tapi ini juga belum kelar, dan setelah beberapa hari terakhir ini kabinnya ganti pula gitu kan. Jadi tidak lagi pimpinan yang lama yang sudah berkomunikasi lama, orangnya pindah. Nah itu untuk kerjasama dengan kabupaten. Kemudian yang kedua terkait dengan kita mengenalkan dengan desa-desa yang ada, itu memang kadang-kadang mereka pilih-pilih, dalam artian fitur apa yang akan mereka inginkan. Kadang-kadang itu yang susah juga kita penuhi. Dia inginnya cuma itu saja. Misalnya saat ini ada beberapa desa atau nagari di Damasraya itu dia hanya ingin webnya saja, dan memang salah satu kendala itu bagi desa-desa yang baru menggunakan OpenSet itu kan input datanya, data penduduk yang cukup ribet ya. Sebenarnya bukan ribet, tapi memang susah, malas lah dari teman-teman untuk menginputkan data ini. Mungkin yang jumlah penduduknya bisa mendekati 2.000 atau 3.000-an, KK 800 sampai 1.500. Nah, ini mungkin juga kalau ada terobosan gitu kan, untuk data ini bagaimana kita bisa menjadikan, sehingga memang ketika nagari atau desa itu sudah pakai OpenSet, datanya ini bisa cepat juga, bisa cepat juga data masyarakatnya masuk, sehingga mereka memang terus mau menggunakan ini. Jadi pengalaman saya ada di 2023 ini kan ada 3 desa yang menggunakan layanan siap pakai. Nah itu 2 desa cuma yang mau mereka tetap menginput. Nah, yang 1 desa lagi tidak ada update lagi. Jadi kadang-kadang ya mungkin pembagian seperti yang kita bahas juga dulu, untuk pembagian kerja mungkin ini juga. Tetapi memang untuk berepot-repot di awal ini memang agak susah juga bagi desa-desa yang ada gitu. Terutama ada masalah. Mungkin nanti kalau ada terobosan terkait dengan input data awal ini, mungkin itu lebih baik. Itu saja mungkin Mbak Fadila. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoli Suban. Satu lagi mungkin ya Bapak dan Ibu semuanya dari Pak Muhammad, mungkin sebelum nanti kita masuk ke sesi akhir. Silakan Pak Muhammad. Oke, terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Open Desa, wabil khusus Pak Edi Ridwan, wabil khusus, karena jujur beliau ini adalah orang yang menjadi motivator bagi saya pribadi, walaupun beliau sudah usianya di atas 60-an, tapi semangatnya masih muda, sehingga mau tidak mau saya harus lebih semangat dari beliau. Dan alhamdulillah di sini di kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kemarin di hari Rabu dan hari Kamis di Bapeda Provinsi NTB bersama Skala telah melakukan FGD terkait dengan peta jalan implementasi sistem informasi desa di Provinsi NTB. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana nanti ke depan dari Open Desa untuk melakukan MOU bersama pemerintah daerah
dalam hal ini kabupaten dan kota yang ada di NTB. Karena kita di NTB ini ada sekitar 4 aplikasi sistem informasi desa yang digunakan oleh desa. Yang pertama adalah OpenSID yang digunakan di Kabupaten Lombok Timur. Terus yang kedua ada nama SIDK. SIDK itu di Kabupaten Lombok Barat. Terus kalau SID CRI itu di Lombok Tengah dengan di Lombok Utara. Sama kalau Dompu belum ada kalau Dompu. Nah, ini yang perlu ingin saya sampaikan di sini, paling tidak dari Open Desa, mungkin segera mungkin untuk bagaimana membuat MOU dengan kabupaten-kabupaten lain sehingga nanti dari Bapeda provinsi bisa mengarahkan bagi kabupaten kota yang belum desanya yang belum menggunakan sistem informasi desa. Contoh kecil seperti Kabupaten Dompu. Dompu itu belum ada desa yang menggunakan sistem informasi desa. Itu informasi dari Kadis DPMD-nya. Terus yang kedua ingin saya sampaikan adalah yang kedua saya bangga menjadi pengguna penggiat OpenSID yang alhamdulillah dari 2016 sampai dengan hari ini masih tetap konsen dan tetap membanggakan aplikasi OpenSID ini karena banyak aplikasi yang sudah saya jajaki tapi saya sangat jatuh cintanya di aplikasi OpenSID dan insya Allah di Kabupaten Lombok Timur di 2024 ini bisa 100% menggunakan SID dan untuk premium akan bertahap karena kita tetap arahkan teman-teman ini untuk berlangganan fitur premium supaya bisa berkontribusi terkait dengan pengembangan sistem informasi desa. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan aplikasi. Aplikasi di OpenSID ini ada 2 menu yang belum bisa maksimal kami manfaatkan. Yang pertama adalah menu inventaris. Mungkin bagaimana dari pihak pengembang nantinya untuk menyesuaikan aplikasi menu inventaris ini sesuai dengan regulasi terbaru terkait dengan inventaris. Terus yang kedua terkait dengan menu pertanahan. Mohon maaf kami di NTB tidak tidak linear dengan menu pertanahan terutama yang di letter C. Mungkin bisa disederhanakan yang dimana di desa itu ada buku besar terkait dengan SPPT yang isinya di SPPT di sana. Sehingga paling tidak menu inventaris dan menu pertanahan ini bisa dimaksimalkan digunakan bagi teman-teman desa di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kabupaten Dompu karena di kabupaten tersebut belum ada desa yang mengoptimalkan sistem informasi desanya dan ini mungkin bisa langsung tertuju kepada Mas Ginanjar kemudian juga teman-teman pengembang aplikasi dan juga ke bagian sisi layanan komunitas. Karena keterbatasan waktu, mohon untuk bisa menyampaikan atau responnya singkat saja dari mungkin dari Pak Edi atau pengurus dan juga Mas Ginanjar. Saya persilakan. Oke, saya cepat saja. Nanti mungkin terima kasih Muhammad biasa dari pendapat. Nah, kalau mengenai umur Muhammad saya 70 sekarang jadi kemudian yang mengenai kerjasama Ginanjar itu tahu ya, itu dengan semua yang 4 wilayah di NTB itu saya kira bisa memberikan update mengenai status nah kemudian mengenai permintaan Muhammad itu nanti sudah dicatat ya itu kita bisa tambahkan di program kerja tahun 2024 juga pernah fitur ya itu memutaris sama SPPT tadi itu saya kira kita bisa sebagai nilai plus untuk diskusi dengan Pemda juga ya kita menambahkan seperti itu supaya kembali ke desa segera dan juga mengenai Yoli dari data awal itu selalu menjadi masalah saya nggak tahu solusinya salah satu kemungkinan ini kemungkinan kita coba di tahun 2024 untuk melihat apakah ini kalau dari SIAF ya dari Dukcapil kemungkinannya tidak mungkin tahu ini ya tapi dari data Grayscale masih mungkin.
data NoSQL masih sedikit karena mereka itu tidak bukan data seperti kependudukan resmi ya. ProSQL itu adalah data survei untuk kebutuhan perencanaan Kemendagri. Oke, jadi data ProSQL masih sedikit, jadi kita coba telusuri yang mungkin data ProSQL desa itu tidak punya akses ya, desa itu tidak punya akses. Data itu bisa diambil dari ProSQL, bisa dimasukkan gitu. Nah, terakhir saya mau dari Bung Surya apa tadi? Dari Pak Suryana, Pak Edi terkait dengan digitalisasi data dari tingkat bawah, dari tingkat RT, RW, layanan mandiri. Saya catat itu ya, itu untuk akses RT, RW itu sudah lama ada permintaan ya, bahwa ini itu kepala RT bisa akses untuk melihat hanya penduduk di RT RW aja bisa buat surat, itu sudah ada permintaan dari lama, tapi kalau itu dianggap sebagai satu hal yang memang akan menjadi terobosan ya untuk bantu di masyarakat, kita bisa juga itu kita masukkan di program kerja tahun 2024 ya sebagai pengembangan video mesin. Yaitu secara teknisnya mungkin tidak terlalu sulit ya, tetap ada waktu dan banyak, tapi itu masa mungkin bisa dilaksanakan sekitar akses dari untuk itu ini. Oke, itu Baik, makasih Pak Edi. Mau merespon Pak Edi, Pak Surya dari Desa Langonsari, Kabupaten Bandung gitu. Bandung bukan dari Damastraya, oke. Dari Damastraya Pak Yoli Sufan. Baik, dari pengurus mungkin ada tanggapan singkat saja sebelum nanti kita masuk ke sesinya Mas Ginanjar untuk merangkum semua program kerja di tahun 2024. Adakah tanggapan dari bapak-bapak? Kalau dari saya sih apa ya yang tadi beberapa sudah disampaikan ya tadi. Terima kasih ke Pak Muhammad ya. Luar biasa anak-anak itu selalu sebagai contoh ya dari kalau saya Tasik dan Kabupaten Bandung dulu. Jadi sangat luar biasa dari semua fitur digunakan sehingga tahulah jadi isu-isu atau bagian itu ketemu terus sama Bung Muhammad. Jadi yang luar biasa sekali. Terima kasih atas dedikasinya dari 2012 sampai sekarang. Dari Pak dari Rio ya. Damasraya dari Damasraya. Tadi udah sampaikan oleh Bung Edi, memang ada beberapa data yang kesulitan. Kami juga sama. Capil itu tidak memberikan data ya, tapi alhamdulillah kalau di Kabupaten Bandung itu sebagai kota dulu kita menggunakan yang offline, surat dari Lampit ya, untuk lapor jadi ada data yang memang sudah ditempatkan masing-masing perangkat desa jadi bisa jadi tinggal update jadi sebentar tinggal update tapi memang butuh kemauan hanya kemauan dari Hari tadi Bung Surya sangat aktif yang membantu Langonsari adalah beberapa saya sampai sekarang sudah mengembangkan ribuan yang buat kemudian sudah menggunakan terkoneksi dengan TNI. Jadi sudah terkoneksi dengan TNI Bandung. Jadi memang Kabupaten Bandung ini sudah kabupaten apa yang menggunakan premium sudah difasilitasi untuk bisa menggunakan tanda tangan elektronik yang terhubung dengan Kominfo ya. Jadi kami memang sudah punya server on-premise, jadi kami memfasilitasi itu. Tapi memang ada hal yang ada yang perlu kita kembangkan ya. Waktu sudah disebutkan teknis saya dengan Edi memang ada kesulitan, tapi memang itu tidak mau kita harus meningkatkan yang versi PHP, versi MySQL dan sangat teknis ya. Memang desa-desa kami seperti itu. Jadi ada permintaan update yang karena memang sekarang dengan serangan yang luar biasa belum
adanya updating di sisi aplikasi, baik aplikasi Opensidal sendiri maupun pendukungnya seperti PHP-nya, kemudian SQL-nya, terus tidak lupa yang firewall kami juga mencoba sekarang mengaktifkan SAS di data center kami. Nah ini tentunya nanti di data center yang kita gunakan itu juga kalau kabupaten kota ya kita selalu menggunakan SMS nasional. Jadi akan mudah untuk mengontrol dari tiap kegiatan dan kita tidak ada dusta. Jadi kan ada kewajiban kabupaten kota itu harus menjaga datanya, terus kemudian harus menggunakan server yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini kalau kabupaten kota, banyak kabupaten kota memang belum menggunakan server yang dari pemerintah. Nah, masih mensewa. Ini yang nanti kedepannya pola dari yang premium, layanan premium itu bisa berubah. Nah, bisa berubah. Jadi tidak ada yang masih menggunakan premium yang menggunakan sewa atau yang dikelola oleh kita, ada juga premium yang memang hanya aplikasinya saja. Nah, karena kayak Kabupaten Bandung contohnya kan banyak yang premium tetapi kita menggunakan yang ada di data center yang ada di Kabupaten Bandung. Kita punya 3 data center yang aktif ya dari kabupaten contohnya. Nah, itu nanti kabupaten lain yang sudah melakukan seperti itu ya wajib kita siasati untuk produk yang menggunakan lisensi yang premium. Nah ini yang perlu dipikirkan juga nanti di 2024. Karena nanti mulai 2024 ada peresmian pusat data nasional, pasti pemerintah daerah semuanya digiring ke sana semua. Jadi kita juga harus Mbak Ferina dan Mbak Devi bisa merumuskan apa saja fasilitas yang disampaikan premium seperti itu. Ini yang tambahan di informasi bahwa kita di tahun depan sudah mulai berubah karena awal dan diresmikan PDN. Nah kalau untuk yang tentunya ada masalah kita menggunakan full server yang dikelola oleh PDN kita. Kalau untuk mainnya sudah tiap kabupaten sudah pindah ke PDN. Terus kemudian ini sudah selesaikah Bung Seknas? Ini ada Mbak Wisi sama silakan untuk panitia untuk menyampaikan. Ini waktunya sudah habis ya. Jadi untuk segera menyampaikan kesimpulan dan hal-hal yang perlu disampaikan di akhir rapat pada sore hari ini. Sebelum ke sana kebetulan baik. Siap Pak Lucianto, terima kasih. Pak Edi silahkan. Singkat aja nih Bung Lucianto terkait dengan PDN ya. Strategi kita dengan solusi satu data itu justru asumsi kita bahwa semua itu di Kominfo menggunakan PDN. Itu solusinya Pak Bung Lucianto ya. Jadi kita sudah merancang segitu, jadi kita sudah antisipasi bahwa kedepan itu tidak akan biasanya itu akan sedikit yang akan posting, tapi akan dilakukan semua di Diskominfo. Jadi itu begitu. Di Kalimantan juga begitu ya. Semuanya kita arahnya ya itu saya kira udah siap ya kalau PDN diresmikan justru itu merupakan itu semuanya ada di Diskop. Jadi terima kasih kita udah siap ya. Terima kasih Pak Edi tambahan informasinya. Baik, kebetulan ini beberapa teman divisi sedang berangkat ke Diskop untuk mendiskusikan beberapa hasil terkait dengan yang sudah kita diskusikan dari pukul 1 siang tadi. Nah, semoga teman-teman di ruangan sebelah ini sudah berhasil merumuskan begitu. Nah, mungkin sembari menunggu kurang lebih 5-10 menit ke depan, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk coffee break terlebih dahulu di rumahnya masing-masing, sembari menunggu Mas Ginanjar